Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Kita tetap membahas dimensi 3, yaitu mengenai jarak garis dan garis, jarak garis dan bidang, jarak bidang dan bidang. Marilah kita pahami beberapa contoh soal pada slide berikutnya. Kita masih membahas sebuah soal sambungan dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang ruang kelas berbentuk kubus yang volumenya 512 meter kubik. Kemudian menentukan gambar, kita harus menggambar dahulu, kemudian menentukan berapa panjang rusuknya. Yang akan kita bahas adalah soal yang E, F, dan G, yaitu yang E, jarak garis AB ke garis DH, garis FH, garis CF, garis DG. Kemudian yang F, jarak garis AB ke bidang CDHG dan bidang CDEF. Kemudian yang terakhir, jarak bidang ABFE ke bidang CDHG, kemudian bidang ACH ke bidang BEG. Marilah kita bahas permasalahan E, F, dan G. Dari soal tadi, kita harus gambar dahulu kubus ABCD EFGH. Kemudian dilihat volumenya 512, berarti 512 itu berapa pangkat 3? Didapat rusuknya adalah 8. 8 pangkat 3, 512. Jadi rusuk dari kubus adalah 8. Kemudian jarak titik AC itu adalah diagonal sisi, yaitu A akar 2, 8 akar 2. Kemudian AG adalah diagonal ruang, AG, CE, HB, DF itu adalah diagonal ruang, yang panjangnya adalah 8 akar 3, rusuk akar 3. Oke, kita langsung ke materi yang akan kita bahas. Marilah kita menentukan jarak garis ke garis. Pertanyaannya yang pertama adalah jarak garis AB ke garis DH. Perhatikan di gambar AB, kemudian ke DH. DH belakang ya, AB dan DH tegak lurus. Jaraknya adalah A jatuh ke D. A dijatuhkan ke garis DH, maka A akan jatuh di garis D, AD. AD adalah jarak AB dan DH adalah AD, yaitu 8. Kemudian jarak AB ke FH. Perhatikan AB, kemudian FH. Nah, jarak AB ke FH berarti B ke F. Ya, AB, FH. Berarti jaraknya adalah B ke F, BF, yaitu 8. Kemudian jarak AB dan CF. Perhatikan CF, di situ ada garis CF, AB dan CF. Maka B jatuhkan tegak lurus ke garis CF, B lurus, ya. Kalau ditarik akan ke G, BG itu tengah-tengahnya BG memotong CF. Garis merah itu BG, berarti BG adalah diagonal sisi, yaitu 8 akar 2. Jarak dari AB ke CF adalah dari B sampai perpotongan dengan garis CF, separuhnya, setengahnya dari BG, yaitu setengah kali 8 akar 2, 4 akar 2. Kemudian jarak AB ke DG, AB ke DG. Sama dengan yang tadi, berarti AB jatuhkan tegak lurus, garis DG akan menyentuh D, A ke D, berarti jaraknya adalah AD, 8.
Marilah kita membahas tentang jarak garis ke bidang. Perhatikan garis AB dengan bidang CDHG. Jadi jarak AB ke bidang CDHG, ya jarak garis AB ke bidang CDHG yang ibu blok putih, AB di depan, CDHG di belakang. Berarti jarak AB ke CDHG adalah sama dengan BC atau AD. Sama ya panjangnya ya. EH. Nah, maaf itu F-nya hilang. FG. Sama. Jadi jarak AB karena di sini titiknya A dan B berarti AD atau BC. Jaraknya adalah AD atau BC. Sama yaitu 8. Kemudian yang kedua, pemasangan kedua adalah jarak garis AB ke bidang CDEF. AB ke bidang CDEF yang ibu blok putih. Perhatikan. AB ke bidang CDEF. Berarti kita tarik B, tegak lurus dengan CF. Berarti BG ya. Garis BG adalah tegak lurus dengan CF, akan memotong di tengah-tengah BG. Di tengah-tengah CF, perpotongan antara CF dan BG, di tengah-tengahnya itu. Berarti jaraknya adalah setengah dari BG. Berarti setengah dari BG adalah diagonal sisi 8 akar 2. Setengah dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2. Berikutnya kita akan membahas jarak bidang ke bidang. Perhatikan di gambar ada kubus ABCDEFGH, kemudian di situ ABFE blok putih, kemudian DCGH ibu blok putih juga ya. Jadi jarak antara ABFE ke bidang CDHG, perhatikan CDHG, untuk menuliskan sebuah bidang kita tidak boleh bersilangan, harus memutar dari bidang tersebut. Perhatikan ABFE. Ya, yang belakang CDHG. Atau DCGH. Ya. Jangan ABEF, itu enggak boleh ABEF, itu tidak melingkar ya, tapi menyilang. Berarti kita harus ABFE. Ya, sebuah bidang ABFE dan CDHG. Oke. Jarak antara ABFE dan CDHG adalah panjang BC atau panjang FG atau panjang EH atau panjang AD. Ya, sama karena adalah kubus, rusuknya sama yaitu 8. Berarti jarak antara ABFE ke bidang CDHG adalah 8 satuan. Pada slide berikut kita masih mempelajari tentang jarak bidang ke bidang, yaitu jarak bidang ACH ke bidang BEG. Kalian perhatikan gambarnya memang sengaja ibu buat miring agar terlihat bidang di BFH-nya ya akan terlihat garis hijau yaitu garis DF itu diagonal ruang. Kemudian garis merah adalah garis tinggi dari segitiga ACH dan segitiga BEG. Setelah menggambar kubus, langkah pertama adalah kita menggambar segitiga ACH. Segitiga ACH, AC, C itu titik sudut C ya, bukan O. O itu adalah milik DF yang hijau, milik garis hijau itu O. Perpotongan garis merah, garis hijau dan merah itu O. Kalau titik pojoknya itu C karena C-nya agak ke kanan yaitu ya ACH. Kita gambar, kemudian kita gambar BEG. Setelah menggambar, kemudian kita tarik garis tinggi dari ACH itu merah itu. Kemudian garis tinggi dari BEG, garis merah 2 itu ya, itu adalah garis tingginya memotong titik tengah dari HF. Kemudian yang bawah adalah AC, titik tengah dari AC memotong di situ pas pertengahan.
Nah, garis tinggi. Jadi garis tinggi itu ternyata memotong garis hijau, yaitu garis DF, diagonal ruang, DS dan O. Jadi jarak antara dua bidang adalah SO. Yang panjangnya sama dengan DS, sama dengan OF. Kita sudah belajar tentang kongruen, nanti dapat dipelajari lagi di SMP kongruen. Dilihat dari segitiga yang kongruen, ternyata panjang DS sama dengan SO sama dengan OF. Jadi DF dibagi menjadi 3 bagian yang sama, yaitu DS, SO, dan OF. Jadi jarak antara ACH ke bidang PEG adalah SO. Jadi DS dan OF itu hanya mempunyai panjang yang sama, tapi yang jarak adalah S ke O. Jadi panjang SO adalah sepertiga bagian dari DF. SO sama dengan sepertiga kali 8 akar 3. Atau 8/3 akar 3. Nah, karena DF adalah diagonal ruang dari kubus, yaitu A akar 3. Demikian penjelasan Ibu, semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami. Kemudian silahkan dikerjakan latihan pada slide berikutnya. Setiap permasalahan kalian harus menggambar bangun ruangnya satu. Misalnya permasalahan pada soal yang kedua itu ada berapa ABC. ABC berarti kalian harus menggambar A digambar 1, B gambar, C gambar. Jadi setiap permasalahan gambarlah bangun ruangnya. Jangan satu bangun ruang untuk 3 permasalahan, nanti kalian jadi bingung. Oke, selamat belajar, sehat selalu. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa belajar bertatap muka secepatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.